Selamat malam para kalong malam yang belum tidur. Malam ini berjumpa lagi di kisah terbaru di playlist kisah nyata tinggal di kos angker. Ngomong-ngomong, kalian pernah nggak mengalami hal menyeramkan seumur hidup kamu? Misalnya, bertemu orang jahat atau bahkan bertemu dengan hantu yang sangat menyeramkan hingga membuat kamu tidak bisa tidur. Sepertinya hal-hal mistis memang akan selalu dekat dengan kehidupan kita ya. Seperti yang dialami oleh sahabat narasumber yang satu ini. Dirinya pernah mengalami hal mistis yang menurutnya kejadian inilah terseram di hidupnya selama ini. Berikut ini kejadian selengkapnya yang harus kamu tonton hingga akhir. Siap-siap dibuat merinding dan ketakutan malam ini ya. Malam ini aku ada waktu lengang untuk melanjutkan episode ini. Episode ini merupakan lanjutan episode sebelumnya di playlist ini. Memang tidak di bangunan kos yang aku tinggali, namun lokasinya tepat di belakang bangunan ini. Aku mau menceritakan kisah hantu bekas korban kecelakaan yang mendiami suatu rumah dekat kosanku. Tepatnya sih di sisi kanan belakang rumah kos. Aku dapat kisah ini dari mbak penjaga kos. Emang mbak kos ini suka banget ngegosip sama geng pembantu yang lain. Ibarat kata, tiada berita yang lolos dari kupingnya. Pusing tetangga berak aja, mungkin dia tahu kalau aku suka ngeledek dia. Di sini pun dinding bertelinga. Hehehe. Kejadiannya tahun 2014-an. Jadi itu di belakang kos yang aku tinggali ada bangunan kos juga, tapi bukan belakang rumah kos. Karena di belakang persis kosan ini itu rumah kosong. Yang aku tahu masih satu blok dengan rumah kos, namun bentuk bangunan pastinya aku kurang tahu. Karena di belakang rumah banyak kosan dan sebagian besar dipakai buat nyimpen selingkuhan atau cabe-cabean. Kalau deretan rumah kosanku, kebanyakan yang tinggal karyawan kantoran semua. Anyway, yuk langsung capcus ke ceritanya. Jadi kurang lebih itu ceritanya begini. Tahun 2014-an ada seseorang membeli sebuah rumah di kawasan ini. Rumahnya sih 2 lantai model tahun 90-an. Dia berencana merenovasi rumah tersebut dan menjadikannya sebagai rumah tinggal. Sebelumnya, orang ini juga sudah mempunyai rumah di kawasan Pluit. Mungkin bosan dengan lingkungan di Pluit, dia nambah lagi rumah di kawasan ini. Setelah proses pembelian dan serah terima dari pembeli lama ke pembeli baru selesai, kala itu dia tidak langsung merenovasi rumah tersebut karena dirasa rumah tersebut masih bagus dan memiliki halaman yang cukup luas. Dia pun langsung menempati rumah tersebut. Di rumah yang cukup besar itu, rumah ini dihuni keluarga inti, yakni ayah, ibu, dan 3 orang anak plus 2 pembantu plus 1 supir. Oh iya, pemilik rumah yang baru ini adalah orang Tionghoa dari Medan. Dan orangnya nggak cukup percaya sama yang namanya mistis atau tahayul. Dia ini ternyata adalah seorang hobiis ikan koi. Hal yang pertama dia lakukan adalah halaman belakang rumah dihajar langsung full jadi kolam ikan koi. Dia membeli peralatan kolam ikan plus ikan koinya import langsung dari Jepang. Kata pembantunya, dengar-dengar pada tahun itu habis hampir 2 miliaran hanya demi ikan koi doang. Ada keanehan kala menempati rumah itu. Dan yang pertama kali mengalami kejadian aneh di rumah tersebut adalah si anak bungsu yang waktu itu masih menginjak kelas 2 SD. Katanya kalau malam hari suka ada orang tapi nggak kelihatan mukanya, hanya memakai baju hitam-hitam yang berdiri mematung di dalam kamar anak. Kadang sosok hitam ini juga mengajak dia bermain, katanya. Selain itu, sang pembantu, sebagai info, pembantu itu masih bekerja di sini dan menjadi penjaga kos karena akhirnya rumah tersebut direnovasi menjadi rumah kos. Sang asisten rumah tangga ini pernah mengalami hal-hal yang cukup bikin dia ngeri. Kala itu, pas tengah malam hari, dia sedang menyiapkan teh hangat untuk sang pemilik rumah. Saat dia hendak mengantar teh panas ke kamar pemilik rumah, dia harus melewati ruang keluarga, baru naik ke tangga spiral menuju lantai 2 tempat bosnya sedang beristirahat. Saat itu, lantai 1 hening dan tidak ada siapa-siapa.
Awalnya saat mengantar teh melewati ruang keluarga, tidak ada kejadian. Namun, saat dia menuruni tangga dan melewati ruang keluarga untuk kembali ke ruang tidur pembantu, tiba-tiba TV di ruang keluarga menyala sendiri sampai mbaknya ini kaget setengah mati. Dia segera menuju ke tengah ruangan untuk mengambil remote dan mematikan TV-nya. Menurut kesaksiannya nih, saat mematikan TV, dia melihat siluet samar-samar seperti bayangan hitam sedang duduk di sofa. Nggak pakai lama, mbak ini kabur lari masuk ke kamarnya. Padahal belum tentu ada setan beneran, tapi katanya dia udah takut duluan. Sang istri pemilik kos juga mengeluh sering sakit-sakitan semenjak menempati rumah ini. Sang pemilik rumah juga pernah bercerita ke sopirnya, kalau pas malam hari ataupun saat mandi setelah pulang kerja, dia kalau pulang bisa sampai larut malam. Dia merasakan ada sesuatu yang sedang melihat dia, tapi dia tidak bisa menjelaskan apa itu. Hanya saja insting dia mengatakan seperti ada sesuatu yang melihati dia. Tidak sampai situ saja. Pernah suatu hari si sopir sekaligus merangkap sebagai security di rumah ini juga pernah digangguin oleh sosok hitam ini. Dia menuturkan bahwa pernah suatu malam saat dia sedang terlelap di dalam pos jaganya, jendela posnya dilempari oleh kerikil atau apa gitu sehingga mengganggu tidurnya. Malah katanya pernah saat pagi hari saat dia sedang memanaskan mobil, saat itu dia sudah standby duduk di kursi supir mobil. Tiba-tiba bagian belakang kepala dia merasakan seperti ada yang melempari kerikil di belakang mobil. Padahal saat itu dia sendirian di dalam mobil. Setelah mendapat cerita dari pembantu hingga anak-anaknya, dia merasa yakin bahwa rumah ini ada apa-apanya. Akhirnya dia memanggil orang pintar dari Teluk Naga, Tangerang untuk menetralisir rumah ini. Maka diadakanlah seperti upacara ritual untuk menetralisir rumah ini. Menurut penuturan si orang pintar ini, sebut saja namanya Ajin, ternyata sosok yang selama ini mengganggu rumah ini adalah bekas pemilik rumah sebelumnya. Sosok ini diperkirakan meninggal pada tahun 70-an lah karena tewas kecelakaan. Sosok ini berwujud pria dengan sosok badan yang tegap besar. Hal ini mungkin bisa menjelaskan penampakan yang dilihat si bungsu yang melihat sosok hitam besar lihat di awal cerita ini. Ternyata sosok hantu ini bertemperamen keras dan mudah sekali marah. Bahkan salah satu pembantu sempat kesurupan akibat kemarahan si sosok ini. Dia tidak terima diusir, malahan dia juga tidak suka rumah dia ini dihuni oleh orang lain. Konon katanya semasa hidupnya sosok hantu ini memang dikenal sebagai sosok yang kasar dan emosional. Entah karena mungkin si Ajin ini kurang pintar ilmunya, dia pun kewalahan mengusir si roh gentayangan ini. Akhirnya, Ajin memberikan kertas jimat berwarna merah yang sudah dirajah dengan darah ke pemilik rumah. Dia berpesan agar jimat ini dipasang di depan rumah agar tidak diganggu. Dia juga mengklaim bahwa hantunya sudah berhasil dia usir. Namun, cerita tidak sampai di sini saja. Malamnya, setelah Ajin pergi, menurut penuturan si pemilik kos, kala itu masih di lantai 1, dia mendengar seperti suara langkah kaki sedang mondar-mandir di teras depan. Lalu terdengar suara ketukan pintu misterius. Ini ceritanya seperti ini berdasarkan gosip yang beredar. Si pemilik kos ini dengan santainya malah membuka pintu karena dipikirnya anaknya yang paling gede baru pulang rumah. Pas dia buka pintu, ternyata depan rumah dia kosong. Yang ada di pandangannya adalah halaman yang kosong. Tiba-tiba terdengar bisikan halus di belakangnya. "Saya sudah masuk." Asli, swear. Pas aku dengar cerita ini, terutama di bagian ini, langsung merinding diriku. Kaget dan refleks, dia pun menoleh ke belakang. Ternyata katanya dia melihat sosok hitam tinggi berdiri tepat di belakangnya. Pemilik rumah pun kaget dan jatuh pingsan saat itu juga. Keesokan harinya dia sakit hampir semingguan.
Akhirnya pemilik rumah ini memutuskan untuk pindah ke rumah lama dan rumah ini dirombak menjadi bangunan kos. Katanya sosok yang dilihat sosok tersebut merupakan sosok yang paling menakutkan yang pernah bapak ini lihat. Menurutnya, aku melihat matanya, entah kenapa di jarak sedekat itu mata aku buram. Apalagi saat itu sudah malam. Tapi mata sosok itu sangat jelas. Matanya seluruhnya hitam, kecuali bagian bola matanya yang putih. Mukanya sangat hancur. Bahkan mulut sosok tersebut tidak memiliki bibir. Dia hanya menatapku ke arahku dengan tajam sambil tersenyum lalu menghilang. Perihal apakah sosok itu masih bergentayangan di rumah tersebut, atau bagaimana kondisi rumah tersebut setelah dijadikan rumah kos, aku tidak menanyakan lebih lanjut ke mbak kosnya, karena aku sendiri sudah stres dan mulai parno di rumah ini. Jadi aku tidak ingin membebani pikiran dan nyaliku dengan kisah horor lainnya.